Seorang pria bernama Suyol tertidur di sebuah bathtub yang terendam dengan air karena mabuk berat. Setelah bersiap dan berganti pakaian, Suyol yang langsung menuju ke parkiran basement melihat mobilnya tampak sudah sangat rusak. Ada baret di mana-mana, kaca lampu yang pecah sampai spionnya juga copot. Karena tidak terima dengan keadaan mobilnya yang pecah itu, Suyol langsung mendatangi kantor security dan melihat siapa yang sudah merusak mobilnya di CCTV. Ternyata terlihat Suyol sendirilah yang sudah merusak bahkan menginjak-injak mobilnya sendiri. Mungkin waktu itu Suyol mabuk berat dan tidak sadar akan hal itu. Walaupun dia sedang bad mood, dia pagi itu tetap berangkat bekerja. Ia pun sampai di kantor polisi karena Suyol adalah seorang detektif. Terlihat seorang wanita bernama Hyeom langsung menghadang dan memarahinya atas sebuah kasus yang sedang ia kerjakan. Dan tidak hanya memarahinya, ternyata Hyeom juga memukulinya sampai Suyol terkapar lemah tak berdaya. Suyol pun masuk ke kantor karena pagi itu ia harus menginterogasi seseorang. Ia menginterogasi seorang polisi juga bernama Gesik. Gesik pun menjelaskan bagaimana kronologi ketika dia berada di TKP ketika temannya Minsu meninggal karena terjatuh dari lantai atas. Pada saat itu, Gesik mengejar tersangka yang menjatuhkan Minsu sampai ia tertusuk di perut. Ketika si tersangka akan melarikan diri, Gesik menembaknya dan tidak sengaja dia jatuh dari ketinggian. Setelah beres menginterogasi, Suyol pun pergi ke tempat sauna untuk meringankan pikirannya sejenak. Saat berada di tempat sauna itu, terlihat seorang pria mengenakan helm dan jaket tiba-tiba memasuki ruangan sauna dan menghampiri Suyol. Tidak disangka-sangka pria itu menyerang Suyol dan menghajarnya berkali-kali di ruangan sauna itu. Sementara itu di tempat lain, seorang polisi lalu lintas bernama Gyeongtae melihat seorang anak kecil yang menempel poster orang hilang yang ternyata itu adalah ibunya. Karena merasa kasihan melihat hal tersebut, Gyeongtae membawa anak kecil itu ke kantor polisi untuk ditangani lebih lanjut. Tapi ternyata kasus ini sudah ditangani oleh seorang inspektur bernama Inbem. Wanita hilang itu bernama Yuna. Menurut Inbem, Yuna adalah orang yang sengaja kabur dari rumah dan pernah memakai obat terlarang hingga ia pernah masuk penjara. Gyeongtae pun kemudian mengantarkan anak kecil tersebut untuk pulang ke rumahnya. Lalu malam harinya, Gyeongtae berkunjung ke apartemen yang diduga Yuna pernah tinggal di situ. Setelah menempelkan poster orang hilang dengan fotonya Yuna, ada seorang ibu-ibu yang bilang kalau orang yang ada di foto itu adalah tetangganya. Ibu tersebut langsung menunjukkan nomor unitnya Yuna. Terlihat sudah banyak sekali paket dan surat ada di depan unit Yuna. Karena unitnya terkunci, Gyeongtae langsung meminta tukang untuk membuka pintunya. Di dalam ia mengecek ke seluruh bagian rumah. Ketika dia sampai di kamar mandi, dia menemukan gumpalan rambut dan darah di saluran air. Lalu tepat saat itu datang Inbem. Namun tiba-tiba ia malah menyiksa Gyeongtae bertubi-tubi, entah apa alasannya. Kembali beralih pada Suyol, ia sedang berbicara dengan atasannya tentang kenaikan jabatannya dan hal apa-apa saja yang bisa dilakukannya agar naik jabatan. Atasannya berkata, seorang calon anggota dewan punya saudara seorang polisi bernama Inbem. Dan kemarin Inbem terbukti memukuli polisi lain. Kalau kau bisa menyelesaikan masalah ini, kau bisa naik jabatan. Ia pun menemui anggota dewan itu yang bernama Yugon. Yugon ingin masalah saudaranya yang bernama Inbem itu jangan sampai merusak reputasinya sebagai calon anggota dewan. Suyol pun bersedia menyelesaikan masalah tersebut. Suyol kini mendatangi Gyeongtae. Terlihat wajahnya sangat babak belur karena habis dipukuli Inbem kemarin. Setelah mereka mengobrol, mereka berdua pun datang ke unitnya Yuna untuk membuktikan apakah benar ada gumpalan rambut dan darah di kamar mandi. Namun ternyata tidak ditemukan gumpalan rambut dan darah. Pastilah seseorang sudah membereskannya. Setelah dari sana, Suyol kemudian mendatangi Inbem dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Gyeongtae agar masalahnya selesai. Tapi Inbem tampak arogan dan tidak sudi untuk meminta maaf. Itu membuat Suyol jadi ikut kesal dibuatnya. Malam hari itu, secara diam-diam, Gyeongtae terlihat mendatangi kembali apartemen Yuna dan membawa beberapa peralatan sendiri. Di dalam, Gyeongtae juga menemukan sebuah boneka beruang putih. Tak lama seorang ibu-ibu tetangga mendatanginya, ingin bercerita tentang kejadian mencurigakan yang terjadi di apartemen Yuna beberapa waktu lalu. Ia pun mengajak Gyeongtae ke unitnya. Namun tiba-tiba tak disangka ia pergi ke kamar mandi dan berteriak. Terlihat ibu-ibu itu bertingkah seolah dirinya dianiaya oleh Gyeongtae. Ini ternyata fitnah yang ditujukan pada Gyeongtae agar ia menyerah dalam mencari kebenaran kasus Yuna. Sekembalinya di rumah, Suyol memikirkan tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus Yuna ini. Mengapa ada beberapa pihak yang berusaha menutupi kasus ini? Pada saat bersantai di rumah, tiba-tiba ada orang yang mengenakan helm dan jaket lagi. Tiba-tiba menyerang dan menyiksa Suyol sampai pingsan. Lalu tiba-tiba Suyol sudah berada di apartemen Yuna dan di kamar mandinya terlihat banyak bercak darah yang disinari cahaya UV. Ia melihat si pria itu lagi yang langsung menghajar Suyol lagi. Keesokan harinya, Gyeongtae dan Inbem disidang oleh para petinggi polisi.
Inbem hanya mendapat teguran karena pernah memukul Gyeongtae, yang menurut versinya pukulannya tidak keras, hanya sebatas antara senior dan junior saja. Sementara Gyeongtae kini malah mendapat dakwaan menganiaya seorang wanita. Namun Gyeongtae belum juga menyerah dan ia datang lagi ke apartemen. Ternyata semua ruangannya sudah direnovasi. Ia kemudian mencari boneka putih yang rencananya akan diberikan pada anaknya Yuna. Ia pun menemukannya di antara tumpukan sampah. Beralih pada calon anggota dewan bernama Yugon yang mengadakan acara pesta. Ia tak sengaja menguping ada sebuah boneka yang di dalamnya ada CCTV, bisa merekam untuk keamanan rumah. Ia pun teringat pada boneka yang ada di unit Yuna. Kejadian pun flashback ketika 10 hari lalu. Yugon terlihat mengamuk di apartemen Yuna dengan Yuna yang sudah terkapar di depan boneka beruang putih. Darah segar menggenang dari kepala Yuna yang sudah tak bergerak. Scene kemudian berpindah kepada Gyeongtae yang akhirnya mengetahui bahwa boneka beruang itu punya kamera tersembunyi. Ia segera pulang ke rumahnya untuk melihat isi rekamannya. Tapi tiba-tiba Inbem muncul, kembali menghajar Gyeongtae habis-habisan. Ia tahu tentang boneka putih itu dan ingin memory card yang berisi rekaman di dalamnya. Akhirnya Inbem berhasil mendapatkannya. Kemudian Inbem mengguyur bensin, ternyata bermaksud membakar rumah Gyeongtae. Beralih pada Suyol yang setengah mabuk karena habis dari pesta, tiba-tiba di dalam mobilnya si pria berhelm muncul lagi dan kembali menghajar Suyol. Ia kemudian menyeret Suyol ke sebuah rumah, ternyata rumah Gyeongtae. Ledakan tiba-tiba terjadi, api langsung berkobar besar. Si pria berhelm memaksa Suyol untuk menyelamatkan Gyeongtae. Suyol tak punya pilihan lain, ia pun memegangi Gyeongtae dan melompat. Untungnya keduanya selamat. Si pria berhelm muncul lagi lalu membuka helmnya dan tersenyum lebar. Namun Suyol masih belum tahu siapa pria ini. Suyol pun dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya. Ibunya terlihat marah karena khawatir ketika tahu anaknya melompat dari ketinggian. Suyol juga diberitahu keadaan Gyeongtae sedang koma. Sementara itu, Inbem memberikan memory card yang sudah ia ambil paksa dari Gyeongtae kepada Yugon. Ternyata isinya hanyalah berisi ucapan Yuna untuk anaknya, tak ada rekaman pembunuhan. Yugon merasa sedikit lega, ternyata boneka putih itu tak merekam saat pembunuhan terjadi. Kembali pada Suyol, ia bersama rekannya membicarakan tentang kasus Yuna. Suyol juga masih kepikiran siapa pria berhelm yang selalu datang menghampirinya itu. Rekannya itu akhirnya memberikan saran agar ia datang saja ke psikiater karena tampaknya Suyol sedikit mengalami gangguan kejiwaan. Rekannya itu punya kenalan seorang psikiater yang mungkin bisa membantunya. Walaupun enggan, namun akhirnya Suyol mendatangi psikiater itu. Sampai di sana, Suyol langsung menceritakan tentang pria berhelm yang sering dilihatnya. Tapi Suyol bilang kalau pria itu hanya dilihat oleh dirinya saja, orang sekitarnya tidak pernah melihat sosok berhelm itu. Psikiater itu menganggap kalau Suyol pernah mengalami trauma masa kecil atau bisa saja Suyol ini berhalusinasi. Akhirnya ia memberikan Suyol obat tidur supaya Suyol bisa tidur lebih nyenyak dan nyaman. Obat itu juga bisa menghilangkan sedikit halusinasi Suyol. Keesokan harinya Suyol dan rekannya yang bernama Jaesun mendatangi unit apartemen Yuna yang sudah direnovasi. Seorang tukang mencoba mengusir mereka, tapi mereka langsung menunjukkan kartu anggota kepolisiannya. Si tukang bercerita kalau Gyeongtae beberapa hari lalu pernah kesini mencari sebuah boneka. Suyol masuk ke kamar mandinya lagi dan teringat lagi ketika ia dipukuli si pria berhelm. Ia merasa kejadian itu sangat nyata. Kepalanya langsung sakit mengingat itu semua. Ia pun pergi dari apartemen Yuna dan mampir ke apotik membeli obat. Di jalan, tak sengaja Suyol melihat seorang anak dimarahi karena menempel poster tanpa izin. Ternyata dialah anaknya Yuna, masih mencari-cari ibunya. Suyol pun kini mengobrol dengan anak itu dan semakin penasaran kemana sebenarnya Yuna ini pergi. Kembali ke kantornya, Suyol dan Jaesun kini melakukan pengecekan CCTV di apartemennya Yuna. Mereka mengecek satu persatu mobil yang keluar masuk. Mereka sampai menginap saking banyaknya yang harus mereka periksa. Esok paginya akhirnya mereka menemukan sebuah mobil van yang aneh. Ketika ditelepon nomor yang ada di mobil itu, ternyata nomornya tidak aktif. Kecurigaan mereka membuat mereka harus memeriksa siapa pemilik van itu. Mereka pun mendatangi tempat di mana mobil van itu terparkir. Mobil ini berada di tempat sepi di dekat hutan. Mereka pun masuk ke sebuah bangunan dan hanya ada seorang pria di sana. Si pria tiba-tiba ingin ke toilet, tapi ternyata ia kabur. Suyol dan Jaesun akhirnya memeriksa van itu dan ternyata mobil itu adalah sebuah alat pembakaran mayat. Mereka membawa abu yang ada di alat pembakaran itu dan memeriksa DNA-nya di lab kepolisian. Selanjutnya mereka mendatangi keluarga Yuna untuk mengambil sampel DNA adiknya untuk nanti dicocokkan. Setelah selesai, Suyol dan Jaesun pamit. Tetapi mereka diikuti oleh anaknya Yuna yang bertanya apakah ibunya sudah meninggal. Suyol tak tega mengatakannya dan hanya menjawab kalau ia belum tahu. Di rumah sakit, Suyol sedang menjenguk Gyeongtae.
Ia mendapat telepon dari Jaesun dan kabar hasil tes DNA ternyata benar abunya adalah dari mayat Yuna. Suyol pulang ke rumahnya, tapi malah memergoki kakaknya yang sedang berduaan dengan seorang wanita. Ia pun menyuruh mereka berdua pergi karena ia sedang banyak pikiran. Lalu seorang pengantar makanan datang memakai helm berkamera. Suyol kemudian mendatangi perusahaan layanan pesan antar dan melihat rekaman kamera dari kurirnya yang pernah mengantar makanan di sekitar rumah Gyeongtae. Dan benar saja, terlihat ketika malam rumah Gyeongtae terbakar, Inbam berjalan menuju rumah Gyeongtae. Suyol dan Jaesun langsung datang ke kantor Inbam dan berkata kalau mereka punya bukti rekaman Inbam datang ke rumah Gyeongtae tepat di malam rumahnya terbakar. Tapi Inbam malah memberikan sebuah fakta yang mengejutkan kalau Gyeongtae lah yang sekarang menjadi tersangka. Karena di bawah toren air di rumahnya ditemukan pisau dengan sidik jarinya Gyeongtae dan DNA darah Yuna. Suyol tahu ini pasti fitnahan dari pihak Inbam lagi yang akhirnya membuat kedua belah pihak saling berkelahi. Beberapa waktu pun berlalu dan kini Suyol dan Jaesun menghadiri acara pemakaman Yuna. Suyol yang sudah mengantongi banyak fakta tentang kematiannya Yuna berjanji akan menyelesaikan kasus ini sampai dalangnya benar-benar bisa diadili. Suatu malam sehabis kerja, Hyeom sudah menunggu di depan mobilnya Suyol dan mengajak Suyol untuk berbicara berdua di dalam mobil. Hyeom tak percaya kalau Gyeongtae yang membunuh Yuna karena dakwaan itu baru muncul setelah Gyeongtae menyelidiki kasusnya Yuna. Hyeom juga berkata, sebenarnya Yuna bukanlah wanita biasa. Dia adalah informan rahasia kepolisian dan ia juga rekan dari Minsu yang di awal film tadi diduga tewas karena jatuh. Hyeom berkata, Yuna punya kalung biru yang berisikan kamera. Kemungkinan kejadian pembunuhannya terekam di kalung itu. Setelah mereka mengobrol, Suyol pun pulang dan kini sampai di apartemennya dan naik lift. Tiba-tiba liftnya rusak. Suyol pun panik mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba si pria berhelm muncul lagi membuka pintu lift. Ia masuk ke dalam dan malah melompat-lompat membuat lift bergoyang hebat. Suyol hanya bisa merunduk dan menutup mata karena ngeri takut terjatuh. Ketika membuka mata, ia tiba-tiba sudah dibonceng si pria dengan motornya. Ia dibawa sepanjang jalan dengan kecepatan tinggi membuat Suyol berteriak ketakutan. Akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat. Ternyata pria itu membawa Suyol ke tempat van yang beberapa hari lalu Suyol datangi. Di sana terlihat ada sekelompok preman yang ternyata bawahannya Inbam. Mereka pun masuk dan si pria langsung menghajar mereka. Selagi semua sibuk, Suyol pergi ke lantai atas dan menemukan kalung yang dimaksud oleh Hyeom dan segera membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung mengeluarkan kartu memori yang ada di dalam kalung itu dan memutar video di laptopnya. Sontak, Suyol kaget karena yang ada di dalam video itu adalah Yugon yang sedang mabuk dan terlihat Yuna yang terkapar dengan darah menggenang. Keesokan harinya di sebuah jembatan, Suyol memutuskan membuang kalung itu. Ia tak berani menangani kasus ini dan ingin melupakannya saja. Tiba-tiba si pria berhelm datang lagi dan merebut kalungnya. Ia juga merusak mobilnya Suyol. Suyol berteriak, "Siapa sebetulnya kau ini?" Si pria hanya menjawab, "Aku adalah superhero." Lalu dia berdiri di jembatan, menjatuhkan dirinya lalu hilang entah kemana. Sementara itu di TV disiarkan berita kalau Yugon sudah resmi terpilih menjadi anggota dewan. Ia pun kini mendatangi kantor polisi tempat Suyol bekerja dan mengobrol dengan para atasan. Suyol diajak untuk makan bersama karena Yugon menganggap ia telah bekerja dengan baik. Tapi tiba-tiba Suyol merasa sangat pusing dan memutuskan untuk ke toilet untuk mencuci wajahnya. Tiba-tiba si pria berhelm muncul lagi. Pria itu keluar menuju Yugon. Lalu tanpa diduga ia menendang wajah Yugon. Suyol hanya bisa menganga, kemudian tiba-tiba ingatannya muncul. Ketika kebakaran di rumahnya Gyeongtae, ternyata yang menyelamatkannya adalah Suyol sendiri. Lalu ketika berkelahi bersama para preman, itu juga Suyol sendiri. Dan yang memeriksa kamar mandi unit Yuna, itu juga Suyol. Dan sekarang yang menendang Yugon, ternyata Suyol sendiri. Suyol bahkan memukuli Yugon dan berkata, "Kau seorang pembunuh." Teriakan orang-orang di sekitarnya membuat Suyol sadar. Ia kemudian melihat si pria itu lagi dan mencoba mengejarnya. Orang-orang juga kini mengejar Suyol. Suyol berhasil menangkap si pria dan memborgolnya. Tapi anehnya tiba-tiba jadi dia yang diborgol. Suyol kabur lagi begitu melihat orang-orang mengejarnya lagi. Sementara di kantor, Yugon tampak cemas akibat kejadian tadi. Ia juga khawatir akibat kejadian ini nama baiknya bisa tercemar. Maka ia meminta komisaris polisi untuk menganggap kejadian barusan tidak pernah terjadi. Di luar, Hyeom terlihat mendapat telepon. Ternyata itu dari Suyol. Hyeom pun menemui Suyol dan membukakan borgolnya. Hyeom marah kenapa Suyol berbuat segila itu. Tapi ia tak punya waktu menjelaskan dan berkata kalau ia punya kalung yang Hyeom maksud dan ada sebuah video. Dan di video itu Yugon ada di dalamnya. Suyol dan Hyeom kini menuju apartemen Suyol. Di sana ia mencari-cari kalung tersebut, ternyata tidak ada. Tapi di dalam brankas, Suyol menemukan helm dan jaket si pria.
Lalu Suyol ingat, ia pernah pergi ke jembatan untuk membuang kalung itu. Hyegyong pun marah kepada Suyol karena Suyol malah membuang bukti penting itu. Suyol pun bergegas turun ke bawah dan mulai menyisir sungai untuk menemukan kalungnya. Tapi hasilnya nihil. Karena banyak pikiran, ia pun mampir ke toko milik ibunya. Namun ketika mengobrol, Suyol melihat ibunya memakai kalung yang selama ini ia cari. Kok bisa ada pada ibunya? Tapi yang pasti, kini Suyol merasa lega. Setelah mendapatkan kalung itu, Suyol menemui atasannya dan menunjukkan video rekaman di dalam kalung itu. Tapi karena pernah terjatuh ke sungai, videonya jadi buram. Bukti ini jadi kurang akurat. Namun Suyol terus mencoba memohon pada atasannya itu untuk melanjutkan kasus ini dengan iming-iming jika berhasil maka jabatan atasannya pasti naik dan nama baik kantor pasti naik pesat juga. Sementara itu Yugon terlihat gusar karena ia mendapat info kalau kasus kematian Yuna ternyata masih diselidiki kepolisian. Kebetulan di sana ada Inbem. Inbem pun jadi pelampiasan amarah Yugon dengan memasukkan kepala Inbem ke dalam akuarium sambil berteriak tak karuan. Beralih pada Suyol, ia kini bersama dengan psikiaternya dan melihat rekaman kamera dashboard mobilnya sendiri. Ternyata selama ini yang merusak mobilnya adalah dia sendiri, bukan si pria misterius. Psikiaternya itu menyimpulkan Suyol ini punya alter ego atau jiwanya yang satu lagi yang bertolak belakang dengan dirinya sehari-hari. Psikiaternya berkata mungkin Suyol pernah mengalami trauma di masa kecil sehingga dirinya kini terkena gangguan mental. Psikiater itu memberikan pil lagi pada Suyol agar alter egonya tidak muncul lagi. Saat dalam perjalanan pulang, Suyol bertemu dengan alter egonya lagi. Suyol meminum pil, ternyata berhasil, pria itu hilang dalam sekejap. Lalu ketika sampai di kamarnya, dia muncul lagi. Dan ketika Suyol akan meminum obatnya, alter egonya berkata, "Kau bisa mati jika minum itu terus." Suyol bertanya, "Siapa namamu?" Alter egonya menjawab, "Namaku adalah Kei." Keesokan harinya, Suyol datang lagi ke tempat ia menemukan kalung itu. Dia dan Jaesun pergi ke lantai 2, tapi ternyata sudah tak ada barang apapun di sana. Padahal waktu itu ada sekotak penuh perhiasan. Lalu ketika di rumah, Suyol ditanya oleh kakaknya, "Sekotak barang berharga itu mau kau apakan?" Suyol bingung kotak apa maksudnya. Kemudian kakaknya mengajaknya ke restoran miliknya. Ternyata kotak perhiasan itu ada padanya. Jadi sebenarnya tanpa Suyol ingat, ia mengambil kotak itu atau bisa dibilang alter egonya yang mengambil kotak itu. Kakak Suyol akhirnya menjual perhiasan itu di website pasar gelap. Namun tanpa ia tahu, ternyata para anak buah Inbem juga sedang mencari perhiasan itu di website tersebut dan melihat sebuah foto ada tulisan nama restoran milik kakak Suyol. Mereka pun segera bergegas ke sana. Suyol yang sedang di kantor ditelepon oleh seseorang mengabarkan kalau kakaknya sedang disekap. Terlihat kakak Suyol ini digantung terbalik dan memohon untuk dibebaskan. Suyol sebenarnya takut, namun ia harus menyelamatkan kakaknya itu. Ia pun akhirnya ke tempat kakaknya disekap. Sesampainya di sana, ia malah berbalik masuk ke dalam mobil menunggu bantuan datang karena ia takut jika sendirian. Namun tiba-tiba para anak buah Inbem itu menemukan mobil Suyol dan langsung menghancurkannya. Suyol berhasil kabur dan berlari menuju supermarket. Di sana ia mencoba main kucing-kucingan dengan mereka. Namun sayang, ia ketahuan dan sebuah rak dicatuhkan padanya. Di tengah kekalutannya, alter egonya muncul lagi dan seolah meminjamkan kekuatannya, kini Suyol bangkit. Kini alter egonya Suyol langsung menghajar mereka tanpa ampun. Hingga saat polisi datang, mereka semua berhasil dibekuk dan diamankan. Suyol kembali menjadi dirinya dan langsung membebaskan kakaknya yang masih terikat. Esoknya Suyol langsung menginterogasi salah satu dari mereka, pimpinannya. Suyol bertanya, "Siapa yang mengirim jasad Yuna untuk kau bakar?" Pria ini awalnya tak mau menjawab, namun Suyol mengancam kalau dirinya akan diberi hukuman lebih berat jika tak mau bersaksi secara jujur. Ia pun akhirnya berbicara dan menjawab siapa yang mengirim jasad Yuna padanya. Seketika Suyol berlari untuk menangkap orang tersebut. Sementara itu di rumah Inbem, tiba-tiba ia kedatangan 2 orang yang ternyata suruhan Yugon. Tanpa basa-basi, mereka langsung membekuk Inbem dan mencekiknya. Ketika Suyol sampai di sana, Inbem sudah tewas dengan leher terikat. Suyol kembali ke kantor dan mendapati kantornya yang sudah digeledah habis-habisan. Suyol juga ditelepon ibunya dan dikabari kalau toko ibunya sudah diacak-acak oleh seseorang. Suyol lantas pergi ke toko ibunya dan membantunya membereskan semua barang-barang. Suyol tahu semua kekacauan ini adalah ulah Yugon. Seakan ia berpesan, kalau kau meneruskan kasusmu, keluargamu tak akan selamat. Sialnya ia tiba-tiba ditelepon oleh Yugon. Suyol langsung datang ke sana dan berlutut di hadapannya. Suyol langsung meminta maaf tentang apa yang terjadi. Yugon terlalu kuat bagi Suyol dan ia takut keluarganya akan disakiti. Suyol pergi ke kamar mandi dan merasa seperti pengecut. Di satu sisi ia takut keluarganya disakiti, tapi di sisi lain ia teringat anak Yuna yang kasihan karena ibunya dibunuh, padahal Suyol tahu kebenarannya.
Tiba-tiba ia ditelepon oleh Gyeongtae yang ternyata baru saja siuman dari komanya. Dia berkata kalau ia sedang dikejar dan butuh bantuan Suyol. Adegan flashback saat 2 jam sebelum Inbem tewas. Ternyata dia berencana meracuni infus Gyeongtae. Tapi ketika Inbem keluar lalu masuk lagi, Gyeongtae sudah menghilang. Inbem mencarinya keluar, namun ternyata Gyeongtae bersembunyi di lemari. Inbem pun masuk ke mobilnya dan tiba-tiba ia diancam dari belakang oleh Gyeongtae yang sudah menunggunya. Inbem mengatakan kalau bukan ia pelaku yang membunuh Yuna. Pelakunya adalah Yugon. Inbem memberikan sebuah pulpen berisi rekaman suara ketika Yugon mengamuk dan berbicara tentang Yuna yang terbunuh. Kembali ke malam ketika Gyeongtae menelepon Suyol untuk meminta bantuannya, mereka pun kini bertemu dan bersembunyi di sebuah lantai gedung yang tak terpakai. Gyeongtae juga memberikan bukti sebuah pulpen, tapi Suyol mengatakan kalau bukti itu belum cukup kuat untuk menjerat Yugon. Suyol pun keluar dan duduk di tangga. Lalu di luar dugaan, ia kemudian menelpon Yugon. Yugon dan para anak buahnya kemudian muncul. Lalu di belakangnya Suyol juga bersamanya. Gyeongtae hanya bisa menatap mereka semua, tak bisa bicara apapun. Yugon pun langsung mengancam Gyeongtae untuk menyerahkan pulpennya. Tak sampai di situ, Yugon kemudian menghajar Gyeongtae dengan stick golf. Suyol terlihat tak tega melihat Gyeongtae disiksa seperti itu. Beberapa saat sebelumnya, ternyata Suyol dan Gyeongtae memasang alat penyadap untuk menjebak Yugon agar mengaku kalau ia memang pembunuh Yuna. Maka kini jadilah Gyeongtae sedang disiksa, tapi ia tetap bertanya kenapa kau membunuh Yuna. Akhirnya Yugon terpancing dan mulai berteriak kalau dia memang membunuh Yuna. Seketika Suyol menghentikan siksaannya karena Yugon sudah berkata yang sebenarnya. Namun salah satu anak buah Yugon muncul. Ia langsung menghajar Suyol dan membawa Yugon pergi. Tapi Suyol langsung mengejar mereka. Anak buah Yugon kembali menyerang Suyol. Ketika Suyol tak berdaya, muncullah alter egonya, Kei. Kei kembali beraksi dan menyerang anak buah Yugon hingga ia kalah. Kemudian Suyol mengambil alih kesadarannya lagi dan mendekati Yugon kemudian meninjunya. Akhirnya para polisi datang dan Yugon diamankan. Yugon pun ditahan dan berbicara dengan pengacaranya. Pengacaranya menyarankan Yugon untuk mengakui kalau ia memang membunuh Yuna, tapi saat itu ia dalam pengaruh obat jadi tak 100% sadar. Kasus pembunuhan Yuna memang sudah selesai, tapi masih ada satu kasus lagi yang belum selesai, yaitu kasus tewasnya polisi Minsu. Kasus ini masih ada hubungannya dengan Yugon karena ia terindikasi seorang pengedar obat terlarang, dan ketika waktu itu Minsu mencoba mengungkap kasus tersebut, dia malah tewas. Selesai rapat, Higyeom dan atasannya Gesik mendatangi Yugon di penjara. Gesik lalu memperlihatkan foto obat terlarang dan bertanya pada Yugon bahwa ia dapat dari mana. Tapi sambil tertawa ia berkata kalau ia dapat dari Minsu, membuat Higyeom marah. Setelah itu Yugon menemui pengacaranya lagi, berencana menyuap hakim di persidangannya nanti. Ia juga menelepon anak buahnya yang dulu ia suruh membunuh Inbem untuk membantunya. Tapi kemudian pada suatu hari di penjara tiba-tiba ada yang menusuk perut Yugon tanpa ampun. Berita kejadian itu sampai pada Higyeom dan Gesik. Mereka pun datang ke rumah sakit penjara dan melihat bagaimana keadaan Yugon. Di sana mereka berdiskusi, lalu Higyeom menyarankan agar Yugon dipindahkan ke lapas lain. Akhirnya kepindahan Yugon pun dilakukan dan Higyeom sendiri yang mengawal dan berada di dalam bis. Tapi di tengah jalan tiba-tiba bis berhenti karena menabrak seorang pejalan kaki. Lalu tiba-tiba bis ditabrak dari samping oleh sebuah mobil misterius. Bis itu terguling. Lalu tiba-tiba ada orang yang menggerinda atap bis masuk ke dalam dan menusuk Yugon berkali-kali hingga tewas. Kejadian itu langsung dibahas oleh kantor polisi tempat Suyol bekerja. Hanya Higyeom yang selamat dari kejadian itu, sementara Yugon dan seorang rekan Higyeom tewas ditusuk berkali-kali oleh si pelaku. Ini jelas menunjukkan adanya indikasi Higyeom terlibat dengan si pelaku karena hanya dirinya lah yang selamat. Tapi Suyol dan beberapa rekan lainnya menganggap ini pasti sebuah fitnah untuk menjatuhkan Higyeom. Suyol dan alter egonya sampai berdebat kalau pastilah ini semua adalah jebakan yang dibuat seseorang untuk menjatuhkan Higyeom. Higyeom pun mulai diinterogasi oleh Suyol. Tak disangka walaupun mereka pernah berpacaran, Suyol terlihat profesional. Bahkan sempat menyudutkan Higyeom, berkata kalau mungkin kau terlibat pembunuhan ini karena akhir-akhir ini kau butuh uang. Higyeom tentu saja marah, tapi interogasi seperti ini memang harus dilakukan. Sekecil apapun motif tersangka harus diinterogasi sedalam mungkin. Selesai interogasi, Higyeom kembali ke unit timnya dan terasa ada kecurigaan di antara mereka. Ada yang mendukungnya, ada pula yang memandangnya sebagai penjahat. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat pabrik permen. Terlihat di sana obat terlarang disamarkan untuk kemudian diedarkan. Dua anak buah Yugon sebelumnya yaitu Andre dan Bos Yong adalah pengedar obat dan sekarang terlihat kesal karena ternyata pembunuhan Yugon bukanlah ulah mereka. Kembali pada Suyol yang sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya sedang membahas orang yang menyeberang yang menyebabkan bus berhenti mendadak. Terlihat gelang yang digunakan di foto itu adalah nama dari sebuah bar. Suyol pun segera mendatangi bar itu dan meminta catatan di hari orang itu datang ke situ.
Sekeluarnya dari bar, tiba-tiba Suyol bertemu dengan Hyeom dan dia meminta catatan itu karena ia muak difitnah dan ingin membuktikan bahwa dia bukanlah pelakunya. Keesokan harinya mereka berdua mencari orang yang dimaksud. Mereka juga memeriksa beberapa orang laki-laki dan disuruh melakukan pose yang sama, kemudian difoto satu persatu dan dipilih mana yang paling mirip. Di suatu siang, akhirnya Suyol dan juga Hyeom sudah menemukan orang yang diduga dialah orang yang hampir ditabrak bis itu. Hyeom juga memohon padanya untuk memberikan kesaksian agar pelaku sebenarnya bisa terungkap, tapi dia menolak untuk bersaksi. Keesokan paginya, Suyol yang sedang tidur di kantornya dikagetkan oleh kedatangan Gyeongtae yang mulai hari ini dipindahkan ke dalam timnya. Tapi seingat dia, ia tak pernah menyetujui siapapun masuk ke dalam timnya. Setelah diberitahu, ternyata dia pernah menandatangani surat persetujuannya yang ternyata itu dilakukan oleh alter egonya, K. Suyol pun hanya bisa pasrah saja, lagi-lagi alter egonya mengambil alih tubuhnya dan berbuat seenaknya dia. Sementara itu, nasib Hyeom semakin sial karena ketika ia datang ke rumahnya, sudah banyak polisi di sana. Ternyata di rumahnya ditemukan obat terlarang dan sekoper uang. Suyol yang ada di sana langsung menenangkan Hyeom. Hyeom menjelaskan, ini semua pasti jebakan untukku agar aku masuk penjara. Beralih pada Gesik, atasannya Hyeom, terlihat ia menemui salah satu anak buahnya dan menamparnya. Ternyata orang yang menyimpan obat terlarang di rumah Hyeom adalah dia, tapi bukan perintah dari Gesik. Sebenarnya tabrakan yang terjadi pada bis waktu itu memang atas perintah Gesik. Ia menyuruh seseorang menabrak bis itu dan membunuh semua orang kecuali Hyeom. Tapi apa sebenarnya motif Gesik ini, padahal dirinya adalah atasan di kepolisian? Kembali dulu pada Suyol, ia menemui lagi orang yang hampir ditabrak bis waktu itu dan memintanya untuk menceritakan kejadian yang ia lihat. Akhirnya ia pun mau bicara dan berkata kalau saat itu setelah si pelaku membunuh semua yang ada di bis, ia naik sebuah ambulans lalu pergi. Dia pergi dengan ambulans agar dikira itu bagian dari tim medis yang membawa korban ke rumah sakit sehingga tak akan dicurigai. Informasi penting ini segera didiskusikan oleh Suyol dan rekannya di kantornya. Beralih pada Gesik, suatu hari ia terlihat menemui Andre dan Bos Yong. Ternyata Gesik selama ini menjual obat terlarang yang disita polisi untuk dirinya sendiri. Dan pertemuannya dengan Bos Yong adalah untuk mengajak bekerja sama agar dirinya mendapatkan lebih banyak obat untuk dia jual. Jadi itulah alasan waktu itu ia membunuh Yugon dan menjebak Hyeom agar dipenjara supaya tak ada pihak-pihak lain yang mengganggunya. Kembali pada Suyol dan rekan-rekannya, mereka sedang berdiskusi di mana kira-kira ambulans itu kini berada. Hingga akhirnya mereka menemukan info kalau sebuah ambulans tak terdaftar ada di sebuah pabrik rongsokan. Suyol pun segera pergi ke sana menaiki motor, sementara alter egonya, Kei, dibonceng olehnya. Saat menyelinap masuk ke dalam, tiba-tiba sekelompok orang yang dipimpin oleh si pelaku pembunuhan di bis langsung menyergap Suyol. Mereka langsung menghajar orang-orang di sana. Suyol terlihat sudah menghabisi mereka semua. Namun si pelaku pembunuhan tiba-tiba menyuntikkan obat terlarang, membuat Suyol langsung tak berdaya dan akhirnya pingsan. Ketika ia tersadar, di hadapannya sudah ada Gesik. Suyol terkejut melihat ternyata dalang dari semua ini adalah seorang polisi, atasannya Hyeom. Lalu tiba-tiba anak buahnya bersiap menembak si pelaku pembunuhan. Tapi tak diduga Gesik malah menembak anak buahnya itu. Kemudian ia mengancam si pelaku pembunuhan untuk menembak anak buahnya hingga mati. Suyol menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak tak percaya apa sebenarnya yang dilakukan Gesik ini. Kemudian Gesik mendekati Suyol dan mengancam untuk membunuhnya. Namun itu ia tak lakukan dan malah melepaskan ikatannya. Kemudian tiba-tiba Gesik menembak bahu si pelaku pembunuhan. Ternyata semua itu adalah sebuah rencana. Suyol pun dipaksa untuk bercerita apa yang Gesik skenariokan, yaitu si pelaku pembunuhan datang ke sana dan menembak mati seorang anak buah Gesik. Gesik menembak bahu si pelaku pembunuhan untuk membela anak buahnya itu, sehingga didapatlah alibi sempurna kalau si pelaku pembunuhan kini dipenjara atas kejahatannya, tapi Gesik bebas dari sangkaan keterlibatannya. Itulah yang diceritakan oleh Suyol pada rekan-rekannya dan kasus ini kini bisa ditutup dengan tertangkapnya pelaku pembunuhan tersebut. Selesai rapat, Suyol terlihat diam saja karena sebenarnya ia tahu bukan begitu cerita yang sebenarnya. Kei yang menjadi alter egonya pun tahu kebenarannya dan akhirnya ia marah pada Suyol, kenapa kau malah ikut skenarionya Gesik ini? Suyol mengakui ia terlalu takut untuk melawan dan dia masih saja bersikap pengecut, berbeda dengan alter egonya yang pemberani. Suyol dan Kei saling baku hantam, yang jika kita pahami sebenarnya Suyol sedang memukuli dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di kantornya Suyol sedang melihat foto kejadian kematian Minsu, yang menurut Gesik dia didorong oleh seseorang bernama Sang-ho, yang kemudian ia jatuh juga. Yang aneh adalah posisi kaki Minsu yang ada di atas Sang-ho. Harusnya jika Minsu jatuh duluan, logikanya kaki Minsu ada di bawah Sang-ho. Suyol mencoba mereka adegan di dalam kepalanya yang di drama ini divisualisasikan dengan kejadian nyata. Ternyata yang masuk akal adalah Sang-ho jatuh duluan dan yang mendorong adalah Gesik. Minsu kemudian mengejar Gesik ke atas, tapi Gesik malah mendorong Minsu juga. Kemudian untuk menutup kecurigaan, Gesik sengaja menusuk perutnya sendiri agar terlihat sebagai korban. Suyol pun kini menyadari hal ini dan akhirnya dia ingin Gesik ditangkap.
Ia akan membayar sifat pengecutnya kemarin dan berjanji akan menangkap Gesik. Suyol pun segera mendatangi rumah Sang Ho. Di sana ia menemukan berkas rehab kecanduan obat. Ia pun segera menuju tempat rehab itu. Sesampainya di sana, perawatnya berkata kalau Sang Ho bukanlah pasien, tapi dia merupakan teman pasien yang sedang rehab di sana bernama Jin. Menurut info dari perawat, Jin sering berada di sebuah tempat rongsokan. Suyol pun segera ke sana dan untuk menyamarkan diri agar tak ketahuan kalau ia polisi, ia mengganti pakaiannya dengan salah satu gelandangan di sana. Suyol tak tahan dengan bau pakaian itu, tapi ia tetap melakukan misinya demi bisa menemukan Jin. Suyol lantas dipanggil oleh seseorang dan dilihat lengannya apakah dia seorang pecandu atau bukan. Ternyata Kei tanpa Suyol sadari sudah menusuk-nusuk tangannya dengan jarum sebelumnya sehingga terlihat kalau Suyol merupakan seorang pecandu juga. Lalu tiba-tiba segerombolan orang mendatanginya dan langsung memukulinya. Mereka kemudian curiga apakah Suyol seorang pecandu atau polisi yang menyamar. Untungnya Suyol terlihat berdebat dengan Kei, yang mereka lihat kalau Suyol berbicara sendiri sehingga terlihat sebagai pecandu. Mereka pun akhirnya meninggalkan Suyol. Di tempat itu akhirnya Suyol berhasil menemukan Jin yang sedang meringkuk karena sakau. Suyol langsung membawa Jin ke tempat psikiater langganannya. Beberapa hari kemudian Suyol menjemput Higyeom yang sudah keluar dari penjara karena semua dakwaannya tak terbukti. Suyol akhirnya menceritakan apa yang terjadi selama Higyeom di penjara. Ia juga dengan jujur berkata Gesik adalah dalang dari kecelakaan bis yang membuatnya di penjara dan juga kemungkinan yang membunuh Minsu. Setelah itu Suyol mengantar Higyeom sampai ke rumah. Suyol kemudian tiba-tiba ditelepon psikiaternya berkata kalau Jin kabur. Ia pun segera mencari keberadaan Jin. Namun naas, Jin ditemukan tewas di bawah pohon dengan dugaan overdosis. Tentunya Suyol tahu dia pasti tewas dibunuh bukan overdosis. Di sebuah tempat parkir apartemen, seorang anak buah Gesik berjalan, tiba-tiba dihadang Suyol. Suyol berkata, "Apa kau membunuh Jin?" Suyol melanjutkan, di ponselnya Jin hanya ada dua nama yang ia telepon, yaitu Suyol sendiri dan seorang bernama Chungi, yaitu orang yang ada di depan Suyol ini. Chungi akhirnya menjelaskan, dia memang membawa Jin ke tempat sepi, tapi ia biarkan hidup. Yang membunuhnya bukanlah dirinya. Bahkan ia berkata, ia punya bukti video kejadian saat Minsu tewas. Tapi ia menolak menjelaskan lebih jauh lagi. Esoknya Chungi teringat lagi pada Minsu, seorang atasan yang baik hati, bahkan mau meminjamkan uang ketika Chungi membutuhkannya. Ia akhirnya tersadar semua kebenaran harus terungkap karena Minsu selama hidup sudah baik padanya. Ia pun akhirnya menelepon Suyol dan berkata, "Aku akan bekerja sama denganmu dan menyerahkan bukti video kejadian sebenarnya tewasnya Minsu." Mereka berjanji bertemu di rumah Abu tempat Minsu dimakamkan. Ketika Chungi menunggu, ternyata yang muncul adalah Gesik. Tampaknya Gesik tahu anak buahnya ini akan membelot darinya. Chungi langsung berlari kabur karena Gesik tahu ia akan berkhianat. Suyol yang baru datang melihat keduanya berkejaran. Di luar Chungi langsung diancam akan ditembak jika berkhianat. Chungi langsung memohon dan meminta maaf dan menyerahkan bukti videonya. Di situ terekam ketika Gesik menjatuhkan Minsu dengan sengaja. Suyol datang langsung menyerang Gesik. Terjadilah perkelahian mereka berdua. Gesik akhirnya kalah. Namun ia malah tertawa sambil berkata bagaimana kabar Higyeom saat ini. Suyol pun tersadar Higyeom ternyata dalam bahaya karena beberapa saat lalu Gesik sudah menyuruh orang untuk menyekap Higyeom. Lalu di luar dugaan ternyata Chungi menghajar Suyol dan kini memihak Gesik lagi. Gesik pun bangkit dan pergi dari situ. Suyol langsung ngebut menuju tempat Higyeom disekap. Di sebuah truk Higyeom terlihat pingsan. Suyol naik ke dalam tapi ternyata ia dikunci dari luar. Asap di dalam truk membuatnya hampir tak sadarkan diri. Untungnya Kei muncul dan membantunya mendobrak pintu. Higyeom juga akhirnya siuman dan segera membantu Suyol mendobrak pintu truk. Akhirnya pintu itu terbuka. Setelah menyadari pintunya terbuka, si supir turun, tapi ia segera dibekuk oleh mereka dan dimasukkan ke dalam truk. Truk itu menuju suatu tempat yang sudah ditunggu oleh sekumpulan preman dan mereka tidak menyadari kalau yang mengendarai truk itu kini adalah Suyol dan juga Higyeom. Mereka berlarian dikejar oleh truk itu yang dengan sengaja menakut-nakuti mereka hingga ada beberapa yang masuk ke dalam lubang besar. Hingga akhirnya para polisi pun datang dan mengamankan mereka. Keesokan harinya di restoran pizza milik kakak Suyol, mereka berdiskusi tentang Gesik yang kini berkomplot dengan Andre, seorang pengedar obat terlarang. Setelah itu Suyol berusaha menyelidiki pengedar ini bersama dengan Kei. Di tengah perjalanan, mereka berdua ini berpapasan dengan orang yang pernah Suyol lihat bersama dengan Andre. Mereka pun mengikutinya. Mereka sampai di sebuah tempat yang dimana ada Andre juga di situ. Mereka berdua bersembunyi masuk ke dalam sebuah truk logistik karena hampir dipergoki oleh seseorang. Tanpa mereka tahu, ternyata truk itu langsung ditutup dan berjalan pergi sementara mereka ada di dalamnya. Scene berpindah kepada Higyeom yang memasuki toko permen bernama Ice Candy. Di situ Higyeom menunjukkan foto Andre kepada kasir, namun ia bilang ia tak tahu. Tak disangka ada Bos Yong yang sedang duduk di belakang Higyeom.
Kembali pada Suyol, di dalam sebuah kotak mereka menemukan beberapa bungkus obat terlarang bersimbol mata. Ternyata truk ini adalah truk kurir yang menyamarkan pengirimannya untuk mengedarkan obat terlarang ke orang-orang. Malam harinya, sekumpulan polisi langsung menggerebek tempat pangkalan truk itu. Langsung terjadi chaos, dua pihak saling berkelahi. Jason bertemu dengan Andre dan terjadi perkelahian mereka berdua. Ketika Andre terkunci, ia mengeluarkan pisau dan menusuk Jason. Untungnya Suyol langsung datang dan memanggil ambulans. Namun akhirnya Andre bisa berhasil mereka tangkap. Di ruang interogasi, Andre hanya diam terus mematung dan pura-pura tidak mengerti bahasa Korea karena dia diceritakan berasal dari Rusia. Lalu tiba-tiba Andre menggesek tangannya yang diborgol sengaja membuat tangannya berdarah. Mereka langsung menghentikan aksinya itu. Kemudian tiba-tiba Gesik datang atas perintah komisaris kepolisian dan berkata kalau kasus Andre mulai saat ini dia yang tangani. Suyol pun marah karena ini adalah cara Gesik untuk membebaskan Andre agar kasus ini tak diselidiki lebih lanjut, karena jika dilanjutkan Gesik bisa ikut terseret namanya. Setelah itu Gesik menemui Bos Yong. Bos Yong menilai tertangkapnya Andre adalah kerugian besar untuknya, maka Bos Yong meminta semua obat yang disita polisi harus menjadi miliknya. Itu artinya Gesik harus mencurinya dari kepolisian. Gesik terpaksa melakukannya demi kerjasamanya dengan Bos Yong tetap berjalan. Ia pun kini akan mencuri obat terlarang itu dari gudang kepolisian bersama dengan Chun Gi. Tapi tanpa mereka tahu, ternyata Hee-gyom mengikuti mereka karena ia curiga mereka berdua menaiki mobil yang tak terdaftar. Hee-gyom juga menelepon Suyol dan memberitahunya akan hal ini. Suyol pun segera menyusul Hee-gyom. Gesik akhirnya sampai di tempat penyimpanan obat dan mengancam seorang polisi. Ia pun akhirnya mendapat setas besar obat terlarang. Hee-gyom muncul dan menghadangnya. Tapi tanpa diduga, dia malah menyandera Chun Gi dan dia tak segan-segan menembaknya. Muncullah Suyol tepat waktu, membuat Gesik panik dan kabur sendirian menaiki mobil. Ia menelpon Bos Yong dan meminta menemuinya di sebuah gedung terbengkalai. Sampai di sana, para anak buah Bos Yong sudah menunggu. Tapi tanpa diduga, Bos Yong menyuruh mereka untuk membunuh Gesik. Gesik tahu rencana Bos Yong ini dan mengancam dengan menyiram bensin kemudian membakar tas itu. Suyol dan polisi lain datang. Suyol segera mengejar Gesik. Ternyata gedung itu adalah tempat Min-su tewas. Suyol mencari-cari Gesik, tapi tiba-tiba tembakan mengenai dirinya. Ia langsung ambruk. Gesik kembali berlari, namun Suyol tiba-tiba menerjangnya. Ternyata tadi Suyol sudah memakai rompi anti peluru. Kini mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Gesik yang sudah babak belur berhasil mengelak dan mengancam Suyol dengan pistolnya. Sebuah tembakan dari belakang membuat Gesik terhuyung mundur. Ternyata Hee-gyom. Gesik terus mundur hingga terjatuh. Untung Suyol memegang erat tas yang dipegang Gesik. Hee-gyom juga ikut membantu. Mereka tak mau Gesik mati tanpa diadili. Untungnya mereka berhasil menyelamatkan Gesik dan ia langsung dibawa dan ditahan. Suyol melihat Kei dan marah kenapa sejak tadi ia tak membantunya. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya Suyol membereskan kasus sendirian tanpa bantuan Kei. Kei pun berkata, sepertinya kau lebih dewasa dan lebih berani sekarang. Setelah kejadian itu, Suyol pun mengantar Hee-gyom pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Suyol mampir lagi ke rumah Hee-gyom. Suasana sedikit canggung karena mereka sudah lama berpisah. Tapi berkat kasus ini, hubungan mereka kini menjadi dekat lagi. Beberapa hari kemudian, Suyol bertemu dengan atasannya dan atasannya menyuruhnya untuk menjalani terapi. Itu karena sewaktu ia mencoba meringkus Gesik beberapa waktu lalu, ia disuntik obat terlarang dan atasannya Suyol takut itu mempengaruhi kesehatannya. Ia pun dengan terpaksa menemui seorang psikiater baru bernama Dr. Shin. Terapi yang Dr. Shin lakukan selalu direkam sebagai caranya membantu pasien-pasiennya termasuk juga Suyol. Suyol ditanyai beberapa pertanyaan, tapi Suyol jawab sekenanya saja. Dr. Shin kemudian bertanya tentang masa kecil Suyol. Dan di sini Suyol merasa tidak nyaman karena sebenarnya ia tidak ingin membahas masa kecilnya sambil sesekali melirik ke arah Kei. Ketika ia ditanya, apa ada orang lain di ruangan ini? Suyol melirik ke arah Kei tapi menjawab tak ada siapa-siapa. Selesai sesi terapi dengan Dr. Shin, Suyol jadi teringat dengan masa kecilnya itu. Ketika ia pulang ke rumah dan makan bersama ibunya, dia bertanya seperti apa ketika pertama kali ibunya menemukan Suyol. Kakaknya yang menjelaskan bahwa nama asli Suyol sebenarnya adalah Jae-hee. Ia ditemukan olehnya dalam kondisi kotor dan babak belur berlumuran darah. Mereka pun kasihan melihat Jae-hee kecil yang seperti itu dan membawanya ke rumah kemudian merawatnya. Hingga akhirnya Jae-hee menjadi bagian dari keluarga mereka dan mengganti namanya menjadi Suyol. Lalu pada suatu hari, Suyol di kantornya mendapat sebuah catatan kecil bertuliskan username dan password dari sebuah website gelap yang diduga ada hubungannya dengan transaksi obat terlarang di sana. Suyol pun membuka website itu dan memasukkan user dan password itu. Sebuah chat terpampang dan ia mulai mengetik. Lawan bicaranya ber-ID X. Dalam chatnya, X menulis, lama tak bertemu Jae-hee. Hal itu membuat Suyol tiba-tiba cemas dan ketika di dalam mobil ia pun mencoba menelepon ibunya. Tapi ternyata teleponnya tak diangkat. Sesampainya di rumah, ibunya tak ada di kamarnya. Suara ponselnya terdengar di laci. Ketika dibuka, Suyol juga menemukan obat dan surat dokter menyatakan ibunya seorang pasien bedah syaraf.
Suyol panik dan membangunkan kakaknya, kemudian mereka berdua mulai mencari ibunya. Kakaknya berhasil menemukan ibunya di depan tokonya yang lama. Pandangannya kosong dan sepertinya ia tak ingat apa yang terjadi. Suyol pun ditelepon dan menyusul ke situ. Mereka pun membawa ibunya pulang ke rumah. Suyol akhirnya mengobrol dengan ibunya tentang penyakit ibunya, yaitu Alzheimer, kondisi di mana seseorang perlahan lupa akan kejadian saat ini. Bahkan perlahan memorinya tentang keluarganya menghilang. Ibunya berkata, ia tak ingin membebani Suyol dan kakaknya dan ingin tinggal di panti jompo saja nantinya. Hal itu membuat Suyol sedih. Orang yang sudah menerimanya dan merawatnya walaupun bukan anak kandung, kini mengidap penyakit Alzheimer. Lalu pagi harinya mereka mengobrol lagi. Ibunya berkata, sebelum nanti ibu hilang ingatan, lebih baik tanyakan masa kecilmu pada ibu. Kemudian ibu Suyol mulai bercerita, pertama kali Suyol muncul. Saat itu di depan rumahnya, Suyol ditemukan babak belur dan tak berdaya. Dia pun dibawa ke dalam rumah dan dirawat. Ketika ditanya apa yang terjadi, dia hanya ingat namanya adalah Jae-hee dan dia baru saja kabur dari kebakaran di rumahnya. Ketika dia kembali lagi ke tempat kejadian, ia langsung ditanyai polisi kalau ternyata ayahnya ada di dalam rumah dan dalam keadaan tewas. Tapi ia tak ingat apapun ketika kebakaran rumah itu terjadi. Hingga akhirnya ia dirawat oleh ibunya yang sekarang dan berganti nama menjadi Suyol. Kemudian di kantornya Suyol kembali menyelidiki kasus baru yang terjadi 20 tahun lalu. Seorang pria pengedar obat tewas terbunuh. Awalnya tersangka utamanya adalah anaknya sendiri bernama Yunho. Tapi tiba-tiba seorang pria ditangkap juga. Awalnya si pria menyangkal dan menolak, tapi tiba-tiba ia mengakui perbuatannya kalau ialah yang membunuh si pengedar itu. Akhirnya Yunho dibebaskan dari dakwaan dan si pria dipenjara selama 20 tahun. Keanehan ini membuat Suyol akhirnya menemui si pria yang kini sudah bebas. Dia bernama Bok Jun, yang kini menjadi tukang cukur. Ketika mengobrol, Bok Jun bercerita, awalnya ia memang mengelak kalau ialah pelakunya. Namun suatu hari ia tiba-tiba ingat semuanya. Dia pergi ke toko pisau jam sekian, alamat tokonya di jalan ini, lalu datang ke rumah korban yang tidak dikunci, kemudian membunuhnya. Penjelasan Bok Jun ini sangat detail, padahal kejadiannya sudah 20 tahun lalu. Suyol bahkan mengira Bok Jun sedang membaca karena saking detailnya ia bercerita. Tapi karena tak menemukan bukti, ia pun pulang. Esok harinya, Kei mengajak Suyol untuk datang lagi ke rumah itu. Kebetulan Bok Jun sedang tidak di rumah. Kei memaksa untuk masuk dan menggeledah barang-barang Bok Jun, siapa tahu ada bukti yang disembunyikan. Walaupun terpaksa, Suyol mau juga menggeledah rumah itu. Lalu ditemukanlah setumpuk surat, pengirimnya adalah Yunho, si anak korban. Di dalamnya tertulis rentetan kejadian apa yang Bok Jun ceritakan pada Suyol kemarin, persis sama. Semua isi surat itu isinya sama, seolah isi surat itu harus Bok Jun hafalkan. Tiba-tiba Bok Jun muncul dan marah karena rumahnya digeledah. Suyol berkata, kau pasti dipengaruhi oleh surat ini kan agar mengaku kalau kau pelakunya. Bok Jun tiba-tiba ketakutan dan memohon biarkan aku saja yang menjadi pelakunya. Hal ini tentu membuat Suyol semakin curiga. Malam harinya, di kantor, ia kembali membuka dark web dan sebuah chat muncul lagi di komputernya. Orang itu mengirim chat, akhirnya kau mulai ingat padaku. Sekelebat masa lalu Suyol perlahan muncul walaupun masih tidak berurutan. Dua orang anak terlihat babak belur mengobrol tentang bagaimana mereka ingin lepas dari siksaan mereka. Mereka juga berniat untuk membunuh seseorang. Mereka berdua adalah Suyol dan Yunho. Esoknya Suyol mendatangi Dr. Shin yang ternyata seorang pengurus yayasan penampungan remaja. Di sana ia menemukan berkas dua orang anak bernama Jae-hee dan Yunho. Ternyata mereka dulunya saling kenal dan pernah tinggal di yayasan itu. Tapi Suyol sendiri tak ingat kapan ia kenal Yunho dan di mana ia berada saat ini. Beralih pada Bok Jun, suatu hari ia menemukan sebuah surat. Pengirimnya adalah Yunho. Sementara itu Suyol sedang dalam perjalanan menemui Bok Jun lagi. Tiba di rumahnya, ia melihat Bok Jun terduduk di lantai. Ternyata dia sudah tak sadarkan diri dan mulutnya berbusa. Suyol segera membawanya ke rumah sakit. Untungnya ia selamat. Ia berusaha mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Ternyata isi surat dari Yunho menyuruhnya untuk mengakhiri hidupnya. Yunho sepertinya punya kemampuan untuk memanipulasi kejiwaan seseorang agar ia bisa mengontrolnya dan si korban mematuhi semua yang ia perintahkan. Suyol kemudian berjanji akan menemukan Yunho ini dan menangkapnya. Surat itu pun ia tunjukkan kepada Dr. Shin dan meminta pendapatnya dari sisi seorang psikiater. Tapi Dr. Shin tampak tak terkejut dengan adanya kasus ini dan seolah dia sudah tahu hal ini akan terjadi. Suyol jadi curiga apakah Dr. Shin ada hubungannya dengan kasus ini. Beberapa waktu pun berlalu dan pada suatu hari ketika Suyol di kantor ia mendapat telepon dari Bok Jun ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Suyol pun segera menemuinya, tapi anehnya tempatnya adalah di sebuah gudang. Bok Jun berkata pada Suyol, aku sudah tahu siapa dirimu. Dia langsung menyerang Suyol dan mencekiknya sambil berkata, kau adalah Yunho bukan? Suyol kaget dari mana Bok Jun punya pikiran seperti itu. Bok Jun berkata, seorang psikiater membantuku mengingat semuanya kalau kau ini sebenarnya Yunho.
Suyol langsung mengerti pastilah psikiater itu adalah Dr. Shin. Lalu tiba-tiba muncullah Dr. Shin datang ke situ. Bokjun langsung menghampirinya dan terlihat menurut padanya. Tapi tak diduga, ia langsung ditusuk lehernya. Suyol langsung berteriak dan keluarlah Kei dalam dirinya langsung menyerang Dr. Shin. Ia dipukuli berkali-kali hingga babak belur. Kei semakin tak terkendali bahkan mengambil pisau hendak membunuh Dr. Shin. Untung dihentikan Suyol. Akhirnya keributan itu bisa terkendali dan kini Dr. Shin ditahan untuk diinterogasi. Kesaksian Suyol sebagai saksi saat kejadian akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menguak misteri siapa sebenarnya Dr. Shin ini. Ketika mulai interogasi dan ditanyai apakah Dr. Shin mengakui saat kejadian dia berniat membunuh Bokjun, dia malah balik berkata pada Suyol, "Bukankah kau punya alter ego bernama Kei? Apa kau yakin saat itu yang menusuk leher Bokjun adalah aku?" tanya Dr. Shin. Suyol kini bingung apa maksud perkataan Dr. Shin ini. Ia lanjut berkata, "Sebenarnya Kei lah yang menusuk leher Bokjun, yang artinya kaulah yang mengamuk saat itu dan hendak membunuh Bokjun." Suyol langsung marah dan tak terima faktanya diputar balikan seperti itu. Sialnya saat itu di gudang hanya ada Bokjun, Dr. Shin dan dirinya, sehingga tak ada saksi lain yang mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah lagi dengan Suyol yang memiliki alter ego, kini perkataan Dr. Shin bisa jadi sebuah fakta. Selesai interogasi, Higyo marah pada Suyol karena ia tak mengerti ada apa sebenarnya ini dan kenapa Suyol disebut punya alter ego. Suyol pun menjelaskan, memang benar sebenarnya selama ini dia punya kepribadian ganda bernama Kei dan terkadang Kei muncul saat sebuah kasus terjadi. Higyo akhirnya menyuruh Suyol untuk keluar dari kasus ini karena kesaksiannya kini bisa membingungkan fakta sebenarnya. Di ruang interogasi, Dr. Shin duduk tenang sambil tersenyum. Ia teringat lagi beberapa waktu sebelum kesini ia sudah melakukan beberapa hal penting. Dia menjadi dokter di sebuah rumah sakit dan ternyata menjadi dokternya Ibu Suyol. Ketika pemeriksaan, Dr. Shin memberikan sebuah kantong, berkata kalau Ibu Suyol tadi meninggalkan benda milik Suyol ini. Ibu Suyol tak ingat ia pernah meninggalkan kantong itu, tapi karena ia Alzheimer bisa saja ia memang lupa. Ketika dibuka, sebuah pisau dengan darah terlihat di dalam membuat Ibu Suyol panik. Esoknya rumah Suyol digeledah pihak kepolisian akibat interogasi kemarin karena ada kemungkinan kalau Suyol lah yang menusuk Bokjun. Suyol yang tahu akan hal ini langsung bergegas menuju rumahnya. Sampai di rumahnya, ibunya langsung membawanya ke belakang rumah dan mulai berkata, "Aku tahu apa yang sudah kamu lakukan dan ibu akan melindungimu. Kemarin ibu dari rumah sakit dan bertemu dokter. Tiba-tiba ibu baru saja ingat kalau kau punya pisau yang berlumuran darah." Suyol bingung, ternyata kemarin Dr. Shin memanipulasi pikiran Ibu Suyol kalau Suyol adalah seorang pembunuh. Sementara itu di kamar Ibu Suyol ditemukan pisau yang kemarin ibunya bawa. Suyol pun segera kembali ke kantor polisi. Sementara di sana Dr. Shin keluar dengan tersenyum karena semuanya sesuai dengan rencananya. Suyol tiba di sana dan amarahnya sudah tak terbendung. Dia langsung memukuli dokter berkali-kali hingga babak belur. Semua rekannya langsung datang menahannya, tapi Suyol seperti kehilangan kendali. Dr. Shin tersenyum penuh kemenangan. Suyol hanya terdiam, lalu tiba-tiba ia mengambil pistol dari pinggang rekannya. Untung Kei menepis tembakan itu. Kini Suyol berada di rumah sakit jiwa dan sudah berjalan selama 4 bulan di sana. Tatapannya sayu dan ia menurut ketika disuruh meminum obat penenang. Hari itu ia kedatangan pengunjung yaitu Higyo. Higyo membawa makanan untuknya dan mencoba mengajak ngobrol Suyol. Tapi Suyol seolah tak ada semangat hidup. Ia pun kembali ke kamarnya. Lalu tiba-tiba ia memuntahkan obat yang tadi ia minum. Ternyata sudah berbulan-bulan ia muntahkan lagi obat penenang yang diberikan dokter. Lalu muncullah Kei mencoba berkelahi dengan Suyol. Ternyata mereka sudah merencanakan ini, melatih diri untuk kabur dan hari melarikan diri itu akan ia lakukan hari ini. Suyol kemudian mengumpulkan obat yang ia sembunyikan dan menggerusnya. Kemudian ia masukkan ke dalam teko dan membawanya. Hari itu ada kelas menggambar. Diam-diam Suyol sudah menyimpan teko air untuk mereka minum. Mereka pun tanpa curiga meminum air dari teko itu. Tak lama para pasien dan perawat semuanya tertidur akibat obat itu. Ia pun masuk ke ruangan dokter. Ketika dokter datang, dengan tenang Suyol berkata, "Aku tahu kau diam-diam menjual obat lalu diisi obat terlarang untuk kau jual kembali. Kalau kau ingin aku tutup mulut, aku ingin kau memindahkanku ke rumah sakit lain." Suyol pun kini di dalam ambulans dipindahkan atas rekomendasi dokter tadi. Namun di tengah jalan dia bangun dan menyerang para perawat kemudian kabur. Sementara itu di kantor polisi rekan-rekan Suyol terkejut mendengar Suyol yang kabur. Mereka tahu Suyol pasti ingin membersihkan namanya dan menangkap Dr. Shin untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Mereka pun segera mencari Suyol. Sementara itu di rumah Suyol ibunya sedang sendirian. Tiba-tiba pintu rumah diketuk dan sebuah surat diselipkan di pintu. Sore harinya Suyol pulang ke rumahnya dan bertemu dengan kakaknya yang sedang membersihkan pecahan kaca. Kakaknya seperti habis menangis. Suyol merasa ada yang tak beres. Ia pun menemui ibunya di kamar. Ibunya melihat Suyol, tapi tiba-tiba ia berkata, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada Suyol?" Ibunya langsung melempar gelas kaca. Ia mengambil pecahannya dan mengarahkannya pada Suyol sambil terus berkata, "Kau bukan anakku."
Suyol hanya bisa menahan tangisnya. Ia tahu ini pasti ulah Dr. Shin lagi yang semakin memanipulasi pikiran ibunya. Suyol menahan tangan ibunya dan rela tangannya berdarah akibat pecahan kaca itu sambil menjelaskan, "Ini aku Suyol, anakmu." Sambil terus menjelaskan kenangan masa lalu pada ibunya, Suyol tak menyerah untuk mengembalikan ingatan ibunya akan dirinya. Lalu kemudian perlahan ibunya kembali sadar dan akhirnya mengenali Suyol sebagai anaknya lagi. Suyol tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang. Ternyata itu Dr. Shin. Ia tahu Suyol sudah kabur dari rumah sakit dan kini ia berkata, "Sudah saatnya kita bertemu." Suyol pun bergegas menuju tempat yang sudah disepakati. Ternyata tempat itu adalah rumah Suyol dulu yang pernah terbakar. Suyol sampai di sana dan Dr. Shin terlihat duduk dengan tenang. Ia berkata, "Akhirnya kita berdua bertemu lagi antara Jae-hee dan Yun-ho." Ternyata selama ini Dr. Shin adalah Yun-ho, sahabat kecil Suyol dulu saat namanya masih Jae-hee. Dia berbalik dan melempar sebuah korek api dan rumah itu langsung terbakar. Suyol baru sadar di dalam rumah ada seorang anak terikat. Ternyata Yun-ho sengaja melakukan itu karena ia seorang psikopat. Suyol terlihat takut melihat api karena trauma masa kecilnya ketika rumahnya terbakar. Namun Kei muncul dan mencoba menenangkannya. Akhirnya Suyol masuk ke dalam rumah. Ia berusaha menolong anak tersebut. Namun tiba-tiba Dr. Shin menusuk leher Suyol dengan obat bius. Suyol tak menyerah dan masih mencoba menggendong anak itu. Dr. Shin lagi-lagi menusuknya, kali ini di perut Suyol. Suyol langsung ambruk dan tergeletak, kesadarannya kini hanya tinggal sedikit. Suyol tiba-tiba teringat ibunya yang pernah menasihatinya untuk jangan menyerah dan menjadi anak yang kuat. Perlahan kesadaran Suyol pulih dan ia bangkit hingga bisa menggendong anak itu keluar dari kobaran api. Setelah anak itu aman, Suyol langsung mengejar Dr. Shin. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Suyol langsung menghajar hidung Dr. Shin dengan kepalanya bertubi-tubi. Darah mengucur dari hidungnya. Akhirnya Dr. Shin bisa Suyol kalahkan, tepat saat Suyol juga kehabisan tenaga dan ikut ambruk. Suyol tersadar dan sudah berada di rumah sakit. Rekan-rekannya lega melihat Suyol siuman lagi. Mereka langsung menjelaskan kalau Dr. Shin atau nama aslinya Yun-ho sudah ditangkap. Dan anak yang kemarin diikat dan diselamatkan Suyol bersedia menjadi saksi. Bahkan kejahatan kemarin memang benar dilakukan oleh Dr. Shin, bukan oleh Suyol atau Kei. Kasus itu pun kini sudah selesai dan Suyol kini bisa kembali bekerja. Suyol kini hidup sebagai polisi yang punya kepribadian ganda. Namun justru dengan kepribadian gandanya itu, ia bisa menangani kasus berat dan rumit, memecahkannya bersama dengan alter egonya. Dan cerita pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama Bad and Crazy. Drama ini cukup unik, karena premisnya bukan hanya tentang mengungkap satu kasus, tapi juga memperlihatkan cara seorang detektif polisi yang punya kepribadian ganda dalam menyelesaikan kasus tersebut. Cukup seru sih menurut admin, gimana menurut kalian? Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Nanti akan admin upload lagi video alur cerita dari drama lainnya yang gak kalah serunya. Jadi pastikan kalian like dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, terima kasih sudah menonton.